Ketua DPRD Belitung imbau agen dan pangkalan jual LPG 3 kg sesuai head. Belitung Tanjung Pandan, Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Christine Ferani turut hadir dalam pertemuan PJ Bupati Belitung, Kajari dan Pertamina bersama para agen dan pangkalan gas LPG 3 kg di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Vina mengatakan sebelumnya, DPRD Kabupaten Belitung telah menggelar rapat dengar pendapat RDP, membahas persoalan kelangkaan dan penjualan LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi, head. Setelah RDP, pihaknya berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mencari solusi penyelesaian masalah tersebut. Kami melihat para agen dan pangkalan ini perlu diingatkan kembali bahwa LPG 3 kg ini produk bersubsidi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ujar Vina, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Menurutnya, jika menyangkut masalah subsidi, maka Pemda bersama Forkopimda berhak mengawasi. Bahkan jika terindikasi terjadinya penyalahgunaan, aparat penegak hukum bisa menindak. Vina mengimbau para agen dan pangkalan tetap menjual LPG 3 kg sesuai head yang telah diatur. Ibaratnya kita dapat untung tapi enak makan, enak tidur. Jangan sampai ada untung tapi bersinggungan dengan hukum, katanya. Ya tak menampik dari pertemuan tersebut, juga dibahas masalah usulan kenaikan head. Ia tak menampik dari pertemuan tersebut, juga dibahas masalah usulan kenaikan head. Tapi, usulan tersebut harus melalui kajian yang layak dan berbagai pertimbangan. Intinya kalau kita mengajukan kenaikan head ini untuk semuanya, agen dan pangkalan dapat untung tapi juga tidak memberatkan masyarakat, katanya. Coba bagaimana menetralisir kegiatan di lapangan, karena memang kita ketahui pemerintah memberikan subsidi 3 kilo ini adalah untuk kepentingan masyarakat yang kurang mampu, dan untuk yang tidak ada subsidi kita ketahui ada gas 5 kilo, ada gas 12 kilo, dan itu semua peruntukan. Izin untuk kuota untuk bulan ini kita ada penambahan alokasi untuk di tanggal merah, di tanggal 1, tanggal 27 dan tanggal 29. Ya, sudah. Ya, untuk iya, Pak. Ya, kuota itu kita nggak punya data valid karena desa pun itu tidak pernah menyerahkan data orang nggak mampu di kita. Itu salahnya. Karena kita tidak berbicara by data, gitu loh. Saat desa ini sudah saya minta berapa data orang nggak mampu, kita baru bisa range penambahan kuota itu by data. Kalau data desa ini orang nggak mampu segini, pasokannya, umpamanya data orang nggak mampu 10.000, ternyata pasokan gasnya hanya 1.000. Ya, kita pasti akan mintakan kuota tambahan. Tapi selama ini kelemahan kita tidak punya data. Pak Kajari, terkait itu, Pak Kajari, tanda tangan itu tadi kan itu Pak Kajari. Surat pernyataan dari pangkalan. Jadi situ surat pernyataan dari tiap pangkalan yang kami inisiasi untuk mereka. Jadi barier mereka pertama nih, kalau mereka secara sadar bahwa kalau dia menjual ke tempat lain yang diduga atau patut diduga ini adanya pengecer kecil atau monopoli praktik gas, mereka sudah bisa dari awal melakukan pencegahan. Tapi kalau mereka sudah tahu tapi tetap membiarkan, nah dari surat pernyataan inilah yang nanti berimbas secara pidananya. Mereka turut serta berarti dong dengan pengecer. Dan Pertamina akan langsung dicabut Pak ya? Langsung cabut, tidak ada lagi usulannya. Jika melanggar dari pernyataan. Iya. Jadi sebelum ini kami pun izin Bapak, bahkan sebelum kegiatan ada penandatangan surat pernyataan ini, kami rutin melakukan monitoring dan penindakan untuk pangkalan-pangkalan yang tidak comply. Di bulan ini kami sudah PHU 3 pangkalan, lagi proses 2 pangkalan. Sebelumnya pun kami rutin melakukan PHU atau punishment untuk pangkalan yang tidak comply. Hari Senin kemarin Pak ya, kami bersama Pemda dan DPRD melakukan monitoring sidak ke pangkalan maupun ke toko atau pengecer. Kalau pangkalan yang ditutup itu ada gantinya nggak Pak? Nanti ada, tapi lagi kami mapping dulu Pak. Mau buka Pak? Nanti ada pangkalan anomali Pak. Pangkalan anomali itu pangkalan yang dibuat di desa. Jadi pangkalan anomali itu adalah ambil dari kuota pangkalan yang ditutup. Jadi pangkalan yang ditutup itu pangkalan anomali di desa, dan kami yakinkan harganya sama pangkalan anomali itu dan tidak ada monopoli. Jadi kepala desa adalah barier pertama di pangkalan anomali. Tuh.
Izin Pak, mana dengan kelurahan Pak? Sama, kelurahan juga ada. Kalau di desa kan, kalau di kota kelurahan. Jadi pangkalan kelurahan nanti. Saya bayar tadi mungkin masuk kelurahan ya? Masuk kelurahan tuh. Semuanya masuk. Bertanya Pak, mengenai ini termasuk Pertamina. Jadi indikasi kelangkaan ini terjadi itu antara UKM menengah ke atas. Karena mereka ini toko-toko, warung, rumah makan Padang itu rata-rata menyetok tuh 10 sampai 15 semua makanan. Termasuklah potong ayam, tukang potong ayam segala macam. Nah, itu untuk mengantisipasi itu tuh gimana Pak? Pangkalan yang harus mengeluarkan KTP, Pak. Sekarang ini masalah ketidaktegasan pangkalan aja, Pak. Sekarang kan masalahnya pangkalannya nggak tegas. Mereka ini udah yang tahu di lapangan ini pangkalan, Pak. Mereka ini udah tahu, oh ini UMKM nih, jualan Padang. Kemarin sudah beli 5, kok sekarang beli lagi 5? Kok kamu cepet betul beli 5? Pangkalan, Pak. Makanya surat pernyataan itu adalah bukti pangkalan juga tidak terlibat dalam praktik monopoli simpel seperti itu. Gitu. Pasti. Jadi kalau seandainya mereka masih, data kami kan ada nih, mereka beli 5, 2 hari berikutnya beli lagi 5, 2 hari berikutnya lagi beli 5. Nah itu kan jelas sudah diduga, satu ID lagi yang sama, penimbunan dong. Lumrah Pak, sebetulnya ini barang yang terlihat mata, tapi sengaja dibikin bodoh di bawah. Makanya saya bilang follow the gas. Saat data kami berbicara, ini siapa UMKM mikro, kok belinya 5555 terus? Ini dijual apa enggak? Kalau UMKM nggak mungkin sehari habis 5 gas kan nggak mungkin gitu loh. Satu lagi Pak, jadi ada indikasi salah satu pangkalan yang sudah di PHU itu mobilnya masih dipakai untuk menyebar pangkalan, menyebar gas ke toko-toko dan salah satu rumah penduduk. Tadi malam itu mungkin saudara Pak Mardono yang langsung di lapangan yang temukan itu. Nah, itu tolong Pak yang pangkalan mana Pak? Itu kan ada mobil Pak, jadi tolong ditindak tegas lagi Pak nanti. Kalau secara sistem Pak, pangkalan itu sudah kami PAU Pak. Mungkin itu sisa stok yang sudah dikirim sebelumnya Pak, yang dia salurkan itu Pak. Tapi secara sistem kami, pangkalan itu sudah kami PAU Pak. Dan kami pastikan bahwa untuk berikutnya itu tidak ada pengiriman ke pangkalan tersebut. Nah untuk yang dikirim saat ini ya mungkin masih sisa stok yang ada pada pengiriman sebelumnya. Tapi stok itu bukan dibagikan ke masyarakat gitu. Ya pasti Bukan. dijual lagi. Iya. Jadi sistem KTP yang Bapak bilang tadi pakai KTP. Iya, karena dia sudah tadi. selesai. Makanya itu Iya. Iya, karena wajar lah Pak, dia kalau ngabisin stok, kalau nunggu masyarakat, dia juga akan lama. Karena kalau sudah PHU-nya dijual kan dia juga nggak, jadi dia ngabisin stok Pak. Cara paling cepat ngabisin stok ya jual ke pangkalan lain, atau jual bebas, gitu Pak. Jual bebas dengan harga tertinggi, itu sih Pak. Ya itu manusiawi lah, karena dia juga hanya bisa seperti itu hanya di stok terakhirnya aja.